Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Fajar Imani Putra Setia dari kelas Kepemimpinan B semester 5. Prodi Manajemen akan mempresentasikan tugas UAS saya. Yang pertama yaitu tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Seorang manajer yang berperan sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi, mereka memiliki peran pada pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh pada suatu kebijakan dan prosedur. Peran seorang pemimpin dalam setiap organisasi menjadi hal yang sangat penting karena maju atau mundurnya sebuah organisasi adalah salah satu faktor adalah Maju mundurnya sebuah organisasi salah satu faktornya berasal dari seorang pemimpin dalam organisasi. Pengambilan keputusan diperlukan dalam beberapa hal dalam organisasi ini, seperti perihal menentukan suatu rencana, perencanaan suatu program yang diadakan dalam 1 tahun diperlukan agar sebuah organisasi dapat memiliki gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan selama 1 tahun tersebut. Hal tersebut juga berdampak pada motivasi bagi para anggotanya untuk berkegiatan karena telah memiliki suatu tujuan. Untuk mengatasi stagnasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka pemimpin organisasi perlu melakukan tindakan diskresi untuk kepentingan publik sebagai solusi terhadap permasalahan dalam rangka menjawab tuntutan dan ekspektasi kepada masyarakat. Yang berikutnya yaitu fungsi dari adanya kepemimpinan. Fungsinya itu yang pertama, itu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Lalu yang kedua, mengorganisir. Mengorganisir di sini yang dimaksud yaitu pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir. Pemimpin ini membantu kelompoknya untuk ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini itu maksudnya pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif untuk diambil oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman dan pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi itu sendiri. Yang berikutnya, di sini saya akan membahas inovasi kepemimpinan daerah. Contoh studi kasusnya Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung. Konsep kepemimpinan sendiri erat hubungannya dengan kekuasaan dan inovasi, menurut Yudiatma. Menurut Yudiatma menyatakan kekuasaan atau power sering kali diartikan sebagai pengaruh atau influence atau otoritas atau authority. Seseorang memiliki kekuasaan dikatakan sebagai seorang yang berpengaruh atau seseorang yang mempunyai otoritas atau wewenang untuk melakukan sesuatu. Pak Ridwan Kamil ini sendiri dia lulusan Institut Teknologi Bandung jurusan arsitektur dan menjabat yang pertama itu sebagai wali kota Bandung pada periode 2013 sampai 2018 dan juga sekarang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023.
Pak Ridwan Kamil ini merupakan salah satu contoh kepala daerah yang bisa dikedepankan karena berhasil menciptakan inovasi pelayanan publik melalui kepemimpinan inovatif di daerahnya. Ridwan Kamil berupaya merubah dan memperbaiki kota Bandung melalui seni arsitektur yang dimiliki agar lebih nyaman dan asri. Melalui cara inovatif, Wali Kota Bandung ini berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dan membuka ruang terbuka bagi terciptanya inovasi. Prasyarat kepemimpinan inovatif dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik yang diperlihatkan Kepala Ridwan Kamil di atas antara lain visioner dan memiliki kreativitas, penuh semangat dan percaya diri, orientasi dan pelayanan masyarakat, kolaborasi, dan juga penggunaan TIK. Yang berikutnya analisis gaya kepemimpinan Wali Kota Surabaya periode 2010 sampai 2021. Pemimpin yang berorientasi tinggi terhadap tugas dan rendah terhadap hubungan bergaya instruksi atau telling. Yang berikutnya pemimpin yang berorientasi tinggi terhadap tugas dan tinggi terhadap hubungan bergaya konsultasi atau selling. Dan berikutnya pemimpin yang berorientasi tinggi terhadap hubungan dan rendah terhadap tugas bergaya partisipasi atau participating. Dan yang terakhir pemimpin yang berorientasi rendah terhadap hubungan dan rendah terhadap tugas bergaya delegasi atau delegating. Seorang pemimpin, gaya kepemimpinan Bu Risma bergaya instruksi. Bu Risma ini memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas, mengambil keputusan serius dan beresiko. Terbukti Bu Risma ini sering turun langsung untuk melihat proses pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan. Sering juga Ibu Risma ini meluapkan amarahnya pada seseorang di hadapan umum. Ini dilakukan agar apa yang dilakukan berguna untuk masyarakat. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan pada Amanda Brownies Pusat Bandung. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi para bawahnya untuk bertindak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pemimpin harus bisa memberikan wawasan, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan dari bawahannya. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan bawahannya, kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Setiap individu mempunyai tingkat keahlian yang berbeda-beda pula. Jadi, pemimpin itu harus fleksibel dalam memahami segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Setiap individu juga memiliki tingkat keahlian yang berbeda-beda pula. Dengan melakukan pendekatan tersebut, pemimpin dapat menerapkan segala peraturan dan kebijakan organisasi, serta melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat. Hal ini sejalan dengan usaha untuk menumbuhkan komitmen organisasi dari diri karyawan, sehingga pemimpin nantinya dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan lebih efektif. Di sini, tokoh Amanda Brownies menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Apa sih kepemimpinan transformasional itu? Kepemimpinan transformasional itu yaitu kepemimpinan yang harus mampu untuk mengubah sebuah ide menjadi realita atau mengubah sebuah konsep menjadi tindakan nyata. Hal ini terbukti karena berdasarkan hasil survei, para karyawan ini menilai gaya kepemimpinan yang dilakukan itu sudah cukup baik, sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka, dan juga si pemimpin ini menilai kinerja karyawan itu sudah baik atau bagus. Ini juga membuktikan bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu juga dapat
berpengaruh pada laba perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.